Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda Yulindra Anggun Pratiwi. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa teori komunikasi. Yang pertama ada teori naratif, lalu ada speech act theory, kemudian yang terakhir ada teori semiotika. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori naratif. Teori ini dikemukakan oleh Walter Fisher. Walter Fisher meraih gelar pasca sarjananya di University of Iowa pada tahun 1960 dan menjadi profesor emeritus di Annenberg School of Communication. Paradigma naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita dan bahwa pertimbangan akan nilai, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Jadi kisah seseorang akan efektif jika sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pendengarnya. Seseorang cenderung dapat lebih terbujuk oleh sebuah cerita yang bagus ketimbang oleh sebuah argumen yang baik. Fisher menyatakan bahwa esensi dari sifat dasar manusia adalah menceritakan kisah. Lalu di sini ada pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma ini merupakan perubahan signifikan dalam cara kebanyakan orang melihat dunia dan maknanya. Pergeseran ini terjadi dari paradigma dunia rasional atau sistem logika ke arah paradigma naratif. Fisher berusaha memperlihatkan paradigma naratif sebagai penggabungan logika dan estetika. Lalu saya akan menjelaskan beberapa asumsi dari teori ini. Yang pertama, sifat esensial manusia berakar dalam cerita dan bercerita. Teori naratif ini bersifat universal, jadi dapat ditemukan dalam semua budaya dan periode waktu. Lalu yang kedua, orang membuat keputusan mengenai cerita mana yang akan diterima dan mana yang akan ditolak berdasarkan apa yang masuk akal bagi dirinya atau pertimbangan sehat. Lalu yang kedua, paradigma naratif menyatakan bahwa kemasuk akalan bukanlah satu-satunya cara untuk mengevaluasi pemikiran yang logis. Lalu ada orang mempercayai cerita selama cerita itu terlihat konsisten secara internal dan dapat dipercaya. Asumsi ini menjadi masalah inti dari pendekatan naratif. Lalu kemudian ada dunia adalah sekumpulan cerita, dan ketika kita memilih di antara cerita-cerita tersebut, kita mengalami kehidupan secara berbeda, memungkinkan kita untuk menciptakan ulang kehidupan kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang speech act theory. Teori ini dikemukakan oleh John Langshaw Austin pada tahun 1962 dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words. Austin adalah salah satu seorang filsuf terkemuka dari sebuah kelompok yang disebut Oxford School of Ordinary Language Philosophy. Teori ini kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya yang bernama Searle pada tahun 1979. Untuk memahami tindak tutur, kita tidak hanya memerlukan bahasa sebagai deskripsi tentang suatu keadaan dan fakta yang terikat dengan kondisi kebenaran, tetapi juga memperhitungkan situasi komunikasi non-linguistik yang disebut konteks. Austin menolak anggapan bahwa pernyataan atau tuturan harus terikat pada nilai benar salah yang berdasarkan fakta empiris.
tidak semua pernyataan dapat diuji nilai kebenarannya. Menurut Austin, ketika berbahasa, orang tidak sekadar memproduksi kalimat, tetapi ia juga perlu melakukan suatu tindakan. Suatu tindakan ini kemudian dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada tindak tutur konstatif, lalu yang kedua ada tindak tutur performatif. Yang dimaksud dengan tindak tutur konstatif adalah ujaran yang pengungkapannya bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu. Tunduk pada persyaratan kebenaran. Benar atau tidaknya ujaran itu dapat diverifikasi dengan cek pada kenyataannya. Lalu, tindak tutur performatif merupakan ujaran yang pengungkapannya bertujuan melakukan sesuatu. Tunduk pada persyaratan kesahihan, benar atau tidaknya ujaran itu dapat diverifikasi dengan cek siapa yang tepat untuk menyatakannya. Setelah merumuskan tindak tutur konstatif dan performatif, Austin mengusulkan 3 jenis tindak tutur lagi. Yang pertama ada tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi ini hanya menuturkan sesuatu, menyampaikan informasi, berbicara, menanyakan, dan lain-lainnya. Tuturan lokusi patuh pada kondisi kebenaran dan membutuhkan akal atau rasa dan referensi agar dapat dimengerti. Referensi ini tergantung pada pengetahuan penutur saat penuturan. Lalu, yang kedua ada tutur ilokusi. Austin menyebutkan bahwa tindak ilokusi adalah pelaksanaan suatu tindakan dalam mengatakan sesuatu. Melalui tuturan, orang dapat menciptakan sesuatu yang baru, dapat membuat orang melakukan sesuatu, mengubah keadaan, dan lain-lainnya. Lalu, yang terakhir ada tindak tutur perlokusi. Menurut Austin, tindak tutur perlokusi adalah apa yang kita hasilkan atau kita capai dengan mengatakan sesuatu, seperti meyakinkan, membujuk, menghalangi, mengatakan, dan mengejutkan atau menyesatkan. Dengan kata lain, tindak perlokusi merupakan tindakan atau keadaan pikiran yang ditimbulkan oleh atau sebagai konsekuensi dari mengatakan sesuatu. Oleh karena itu, tindak perlokusi harus dipahami sebagai hubungan sebab akibat antara dua peristiwa yang penyebabnya adalah produksi tuturan oleh penutur. Tindak perlokusi harus dibedakan dengan lokusi dan terutama dengan ilokusi. Perlokusi adalah efek atau dampak dari tuturan lokusi yang dituturkan, yang di dalamnya mengandung maksud tertentu ilokusi. Tindak perlokusi lebih bersifat alami, tidak diatur oleh konvensi, dan tidak dapat dikonfirmasi dengan pertanyaan. Tindak perlokusi seperti membujuk, menghasut, marah, dan lain-lainnya menghasilkan perubahan fisiologis pada mitra tuturnya, menghasilkan efek psikologis, sikap, maupun perilaku. Di antara ketiga jenis tindak tutur, lokusi, ilokusi, dan perlokusi, yang paling dominan menjadi kajian ilmu pragmatik ialah tindak ilokusi. Inti dari tindak tutur dan sekaligus kajian tuturan performatif seperti yang dinyatakan Austin ialah ilokusi yang terkandung dalam sebuah tuturan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori semiotika. Teori ini bertujuan untuk mengambil berbagai sistem tanda seperti substansi, batasan, gambar, macam gestur, berbagai suara musik, serta berbagai objek yang menyatu dalam system of significance.
Menurut Roland Barthes, semiotika memiliki beberapa konsep inti, yaitu yang pertama ada signification, lalu yang kedua denotation, dan ketiga connotation, dan yang keempat metalanguage. Signification merupakan sebuah proses yang berupa tindakan yang mengikat signifier dan signified yang kemudian menghasilkan sebuah tanda. Lalu denotation adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan signifier dan signified pada realitas dan menghasilkan makna eksplisit, langsung dan pasti. Lalu ada connotation. Connotation ini merupakan tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan signifier dan signified yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit dan tidak langsung dan tidak pasti. Kemudian yang terakhir ada metalanguage atau mitos. Mitos ini sebagai sebuah sistem komunikasi. Oleh karena itu, sebuah pesan tidak dapat menjadi sebuah objek, konsep, atau gagasan, melainkan sebuah bentuk signification. Mitos adalah signification dalam tingkatan connotation. Mitos merupakan a second order semilogical system. Sebuah tanda dalam sistem pertama menjadi signifier dan pada sistem kedua. Mitos ini sebagai sistem yang unik dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya, dengan kata lain mitos menjadi suatu sistem pemaknaan tataran kedua. Di dalam mitos pula, sebuah signified dapat memiliki beberapa signifier. Sekian video penjelasan saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.